Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kajian online Asabik semuanya, alhamdulillah kita bisa masuk lagi pada kajian tausiah, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pagi hari kajiannya karena kita sudah masuk di awal Ramadan. Teman-teman, diumumkan untuk semuanya, mudah-mudahan semuanya mendengarkan tausiah biar paham tentang sekarang makna di dalam bulan Ramadan. Kemarin kan kita terus-terusan mengumandangkan visi kita untuk memenangkan bulan Ramadan itu. Yang pertama akan mengangkat derajat keluarga kita. Kalau kita sudah tua, maka tolong angkat derajat anak-anak kita ya, derajat orang tua kita. Yang kedua adalah mengundang malaikat Jibril terus datang ke rumah kita untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keluarga kita akan dilahirkan menjadi proyek-proyek kebaikan. Yang keempat adalah puasa kita adalah puasa yang akan melahirkan, akan menggugurkan dosa-dosa kita seperti yang baru lahir. Ingat teman-teman, puasa Ramadan ini kita mempunyai 4 visi ya. Tadi yang 4 visi itu, siapa yang tidak mau? Dan 4 visi di bulan Ramadan ini hanya bisa diisi dengan memperbanyak tilawah. Allah itu memberikan ruang khusus, memberikan bulan khusus kepada bulan Ramadan. Maka kami menginginkan semua grup kajian online Asabik mempunyai grup masing-masing masuk ke dalam grup tilawahnya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kita mau menggolkan, kita sekarang di tes hafalan visi kita, tujuan kita, visi misi kita untuk mendapatkan di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mengangkat derajat keluarga kita. Yang kedua adalah mengundang malaikat Jibril untuk menurunkan rahmat kepada diri kita, kepada keluarga kita. Yang ketiga adalah menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi proyek-proyek kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah menggugurkan segala dosa-dosa kita seperti yang baru bayi lahir. Ini 4 kita, dan hanya bisa dicapai ketika kita banyak membacakan tilawah ayat Al-Quran. Maka setiap kelompok ini nanti ya yang mengkondisikannya, mudah-mudahan kru Asabik ini, saya kru Asabik, semua teman-teman yang ada di sini, ketika kita ingin sukses, maka sukseskan dulu akhirat orang lain. Karena kata Allah, gandeng temanmu, baik temanmu yang membencimu atau temanmu yang mencintaimu, gandeng agar dia bisa sama-sama masuk ke surga. Ya, jadi orang yang sukses itu adalah ketika kita mensukseskan akhirat orang lain, maka dunia akan tunduk kepada diri kita. Ya, semangat kru Asabik untuk membantu orang-orang yang mau masuk grup kajian masing-masing, karena kita sekarang mulai dari awal repot kembali ya, bagaimana menyusun grup-grup gitu ya. Apalagi setoran sekarang, setoran istighfar, setoran al-maksurat, setoran tilawah tahajud kita sudah diistiqomahkan selama hampir 1 bulan ya, lebih 1 bulan lebih atau hampir 1 bulan kita mengistiqomahkan seperti ini. Insya Allah kita sudah menjadi kajian yang biasa. Yang kita akan setorkan adalah bagaimana kita khatam Al-Quran. Di grup nanti tilawah yang masuk per grup itu adalah setiap
orang yang pertama kita punya hatam berjamaah sehari hatam Quran. Contohnya saya grup 1, maka saya kan dari satu grup itu ada 30 juz. Maka kita setiap hari khotam Al-Quran. Saya grup 1 juz 1, Teh Gina juz 2, Teh Rida juz 3, terus Teh Ida juz 4. Terus besoknya digilir. Saya juz 1, saya juz 2, Teh Gina juz 3. Digilir seperti itu. Dan setiap hari berjamaah kita khotam Al-Quran. Dan hal yang seperti ini jangan lupa kita pun mempunyai hancak sendiri. Jadi hancak sendiri itu mau setengah juz, mau 1 juz itu lebih baik. Maka kita kuatkan juga dengan hancak sendiri. Ini yang ibu-ibu yang sekarang mau banyak ibu-ibu banyak keinginan, maka silahkan perbanyak Al-Quran. Dan keberkahannya ibu-ibu ketika kita berjamaah. Berjamaah itu 27 pahalanya. Tapi kalau tidak berjamaah cuman 1. Dan kita tiap hari bisa khotam Al-Quran ya. Nanti ada list. Jadi teman-teman tidak usah merekap lagi menyetorkan setoran musibahnya. Sekarang yang disetorkan adalah tilawahnya kepada grup masing-masing. Diharapkan teman-teman menggandeng teman yang lain, ngabari ke teman yang lain untuk masuk ke grup dan me-WA admin yaitu Teh Rida dan Teh Gina yang merekap ke grup masing-masing biar tidak pusing. Kalau ke yang lain nanti pusing ya, saling lempar dan lempar. Sekarang udah masuk 3 kelompok ya, ada 3 kelompok berarti ada 60 orang. Kita itu ada 200 orang. Jadi yang tersisa itu adalah 140 orang belum masuk ke grup. Ya, mudah-mudahan kita bisa fastabiqul khairat untuk mampu mengedepankan 4 visi Ramadan yang akan hadir pada keluarga kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Bunda, sukseskan akhirat teman kita, maka dunia akan tunduk kepada diri kita. Ya, kita bergabung, kita fastabiqul khairat untuk sama-sama memperbanyak tilawah Al-Quran. Teman-teman, untuk saya mengkondisikan seperti ini, saya belum khatam 1 juz, belum 1 juz pun saya belum. Saya tadi kepada kru asabik, coba wakafkan deh waktunya sebentar. Kita tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana orang lain bisa biar dapat masukan dulu pada grup masing-masing. Masya Allah ya, saya doakan Teh Gina, Teh Rida, Teh Ida, semuanya kru asabik, Teh Eci, semuanya sehat. Yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu bisa disehatkan sehingga bisa langgeng dan kajian ini bisa terus ada. Repot memang tadi merekap gitu. Belum saya sekarang harus mencari materi gitu ya. Kita mewakafkan waktu sebentar teman-teman yang bisa membawa temannya yang lain, maka kalau yang belum masuk temannya maka diminta untuk masuk ke WA ke grup Teh Gina dan Teh Rida ya insyaallah. Ya, teman-teman itu masuknya. Jadi sekarang tidak ada lagi setoran muhasabah. Ya, sekali lagi, kita tidak ada lagi setoran muhasabah per harinya gitu. Yang al-maksurat, zikir, kita tidak ada lagi, itu sudah otomatis kita lakukan. Dan yang harus kita kuatkan, yang akan kita setorkan adalah kita setoran tilawah berjamaah dan tilawah pribadi. Ini yang akan kita hadapkan proyek kita di dalam bulan Ramadan terhadap di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, itu mudah-mudahan paham semuanya. Sekali lagi tidak ada yang melaporkan ya laporan tentang musibah sekarang ya. Kita pusatkan kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan gerakan Al-Quran ini mampu menghilangkan virus-virus corona dan lebaran kita bisa bersentuhan lagi, berpelukan lagi, bercengkrama lagi dengan keluarga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk kepada hal-hal yang dibolehkan ketika kita puasa. Kalau kemarin kita hal-hal yang membatalkan puasa ya. Sekarang adalah hal-hal yang dibolehkan ketika kita dalam puasa. Yang pertama adalah menunda mandi junub setelah sahur atau masuk subuh. Jadi ketika kita menunda mandi junub setelah sahur atau masuk subuh itu dibolehkan. Ini hadisnya Riyadus Shalihin halaman 560 nomor 1244. Rasulullah SAW bersabda, pernah memasuki waktu fajar dalam keadaan junub.
karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa ya. Jadi Rasulullah SAW pernah berhubungan dan masuk waktu subuh dan beliau langsung mandi dan berpuasa. Jadi ketika kita berhubungan dengan suami istri, ini di dalam Riyadhus Shalihin boleh kita tidak dalam sahur, boleh kita tidak mandi dulu. Tapi kalau lebih mandi itu lebih baik. Tapi kalau kesiangan junub gitu ya, maka boleh kita berpuasa, namanya juga manusia hilap ya. Jadi tidak usah kebingungan. Kalau dulu kan suka kebingungan gitu ya. Aduh, saya belum junub, sebelum mandi. Sekarang boleh, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pun menyontohkan. Yang kedua, mencium pasangan tanpa nafsu. Bunda-bunda, ketika kita mencium pasangan tanpa nafsu, itu dibolehkan. Ya, Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah ketika beliau mau ke masjid dalam keadaan berpuasa. Umar bin Khattab pernah mencium istrinya, lalu dia lari-lari melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, puasaku hari ini hancur. Kenapa? Kata Rasulullah, karena aku mencium istriku. Kata Rasulullah, bagaimana hukumnya berkumur-kumur ketika di dalam puasa? Apakah membatalkan? Tidak ya Rasulullah. Maka begitu pun mencium istri tidak membatalkan. Jadi ketika kita mencium istri tidak memakai syahwat, tidak memakai nafsu, maka itu dibolehkan dan itu tidak membatalkan puasa ya teman-teman. Jadi boleh, itu dicontohkan sama Rasulullah, dan Umar pun mengadu ketika ketakutan beliau telah mencium istrinya, dan kata Rasulullah tidak apa-apa. Yang ketiga adalah hal-hal yang dibolehkan ketika puasa itu adalah suntik. Ya, suntik yang tidak ada hubungannya dengan lambung. Kalau suntik vitamin C itu tidak boleh karena itu berhubungan dengan lambung. Suntik untuk apa namanya teh ya, infusan gitu ya, itu juga tidak boleh karena itu makanan. Jadi suntikan yang bukan makanan itu diperbolehkan. Tapi kalau suntikan contohnya anti nyeri gitu ya, gatal, itu dibolehkan. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan lambung maka itu dibolehkan, atau tidak ada hubungannya dengan makanan itu dibolehkan. Ketika kita suntik kita merasa kesakitan, nyeri, disuntik tapi kita kuat puasa, maka berpuasalah. Dan suntik itu tidak membatalkan kecuali suntik vitamin C dan suntik yang membuat kita kenyang gitu ya, seperti infusan. Yang keempat adalah meneteskan obat ke mata. Meneteskan obat ke mata, ketika kita meneteskan obat ke mata, memang akan ada terasa ke apa ya, ke tenggorokan itu pahit gitu ya. Tapi itu tidak karena yang namanya mata itu tidak tidak akan memasukkan makanan ke dalam lambung. Jadi yang tidak dibolehkan, yang membatalkan itu adalah dari mulut gitu ya. Itu yang membatalkan puasa. Kalau mata itu tidak akan masuk kepada lambung ya. Bukan untuk mengenyangkan, bukan untuk makan. Jadi itu ulama sebagian membolehkan, dan saya termasuk yang membolehkan. Tapi ibu kalau kehati-hatian, saya tidak mau, takut, boleh, mangga ibu, itu lebih baik ya, itu lebih baik, boleh, mangga. Terus yang kelima, memakai celak ya ibu, memakai celak. Kalau kita memakai celak ke mata itu boleh ya. Yang keenam, berbekam itu juga boleh bunda ya. Ketika kita lagi puasa diambil darahnya dibekam itu boleh, itu kan juga disuntik ya, bekam juga, dan itu boleh. Yang ketujuh adalah makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa itu adalah boleh, jangan asal jangan itu. Makanya asyamu ajibih itu betul-betul ketika kita pas diketahui oleh orang lain kita lagi minum, kamu kok minum, saya lupa, padahal hati kita tahu kalau hati kita itu tidak lupa, tapi karena haus gitu ya. Allah itu sangat mengetahui, maka pahalanya tidak diberikan kepada siapapun, pahalanya itu adalah Allah yang memberikannya gitu ya, karena kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu hal-hal yang dibolehkan ketika kita puasa. Satu, menunda mandi junub sampai sahur atau subuh, mencium pasangan tanpa nafsu, suntik yang tidak ada hubungan dengan lambung, meneteskan obat ke mata, memakai celak, berbekam, makan dan minum karena lupa, itu tidak membatalkan puasa ya. Yang kedua adalah makruh puasa.
Nah, makruh puasa itu apa aja? Yang pertama adalah puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa yang disambung ya. Pada zaman itu ada yang melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada dua orang yang berpuasa. Jadi saya sanggup ya Rasulullah berpuasa gitu. Maka berpuasa ketika maghrib, tidak berbuka, disambung isya, disambung paginya lagi gitu ya. Maka kata Rasulullah, tidak gitu, saya juga sama, buka, berpuasa, puasa dan berbuka. Bahkan kata Allah, hambaku tetap yang paling baik dan paling dicintai ketika dia masih tetap menyegerakan untuk berbuka. Jadi itu termasuk yang hamba yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, ketika kita melakukan beribadah berlebihan itu menjenuhkan dan tidak akan menimbulkan istimror, keberlangsungan, kontinuitas. Jadi tidak akan, jadi cuma sehari tahun. Maka kata Rasulullah, jangan melakukan ibadah yang berlebihan yang akan menimbulkan kita bosan, akan menimbulkan kita jenuh. Sederhana tapi kita betul-betul menikmati dan kita sadar bahwa Allah itu hadir kepada diri kita. Itu jadi tidak boleh yang namanya puasa wisol. Yang kedua adalah melakukan hubungan mesra tanpa bersetubuh. Itu makruh ya. Kita bermesraan, tapi itu pernah dilakukan sama Umar bin Khattab juga. Umar bin Khattab lalu melaporkan kepada Rasulullah, saya tidak hari ini saya tergoda setan gitu ya, tidak bisa menguasai nafsuku, aku mencium tapi dengan syahwat. Kata Rasulullah, tidak membatalkan, tapi itu adalah makruh puasa kalau kita tidak teman-teman, kalau kita tidak langsung tidak berhubungan, melakukan hubungan mesra tapi tidak berhubungan. Jadi tidak membatalkan puasa, tapi itu masuk kepada makruh puasa ya. Jadi kita harus paham makruhnya apa, hal-hal yang dibolehkan ketika puasa apa. Jadi kita tidak mengurangi pahala puasanya itu. Yang kita harus, yang sekarang target Ramadan kita itu, kita tidak boleh mengurangi pahala puasa. Jangan seperti pahala anak kecil yang pahalanya itu hanya menahan haus dan lapar saja. Yang ketiga adalah berlebihan dalam hal yang mubah. Ya teman-teman, berlebihan di dalam hal yang mubah itu ya seperti makan yang berlebihan di maghrib gitu, menyiapkan makan yang berlebihan, menyiapkan sahur yang berlebihan, kalau ngaji hitung-hitungan gitu ya, terus kalau dikir hitung-hitungan, tapi dalam menyiapkan begitu seperti ingin dimakan, padahal mah waktu puasa mah sebentar aja ya, warung gitu ya, hanya lapar mata gitu ya, tidak bisa dimasukkan semuanya akhirnya karena kaget ya ketika kita masuk semuanya. Akhirnya Allah mentakdirkan pasti sakit ketika kita banyak asupan makanan ke dalam tubuh kita gitu, karena kita harus pelan-pelan sedikit. Dan Rasulullah itu mencontohkannya seperti itu, para salafus saleh pun mencontohkannya seperti itu. Yang keempat, yang makruh puasa itu adalah berkumur. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin nomor 1243, Rasulullah SAW bersabda, Lakit bin Sobaroh radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudhu. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu, selak-selaklah jarinya, dan sempurnakanlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali ketika engkau sedang berpuasa ya. Jadi menghirup hidung, menghirup menghirup hidung, air ke hidung, dan berkumur-kumur itu adalah masuk kepada makruh puasa gitu ya. Ketika jadi sederhana saja tapi berkumur-kumur itu masuknya kepada makruh. Yang kelima adalah gosok gigi dengan pasta. Jadi gosok gigi dengan pasta itu termasuk yang makruh teman-teman ya. Jadi lebih baik kita setelah sahur kita gosok gigi dengan pasta. Kalau enggak, kita bersiwak saja di siang hari memakai gosok gigi tapi tidak memakai pasta. Khawatir, kehati-hatian kita ada yang tertelan. Banyak orang nggak ada hadisnya, nggak ada apa gitu ya. Tapi teman-teman, kekhawatiran karena setan itu begitu berjuang kuat agar kita dibatalkan puasa. Ya pasti, karena takut ada ketelan, takut ada rasa gitu ya. Jadi tapi memang itu tidak membatalkan teman-teman, itu hanya makruh. Kita harus pahami itu adalah hanya makruh ya. Jadi itu sudah masuk ya tadi yang membolehkan puasa dan yang
makruh dalam berpuasa. Ya, kalau tadi kita makruh puasa dan hal-hal yang boleh ketika puasa. Sekarang kita masuk kepada hikmah puasa. Masya Allah teman-teman, hikmah puasa banyak sekali ya sebetulnya. Aspek-aspek yang harus kita bahas gitu ya. Hikmah puasa bisa dibagi 3, dari aspek kejiwaan, dari aspek kesosialan, dan dari aspek kesehatan. Nanti akan kita bahas. Ini dari aspek kejiwaan saja itu banyak ya, sampai 10 poin teman-teman dari aspek kejiwaan itu. Hikmah puasa dari aspek kejiwaan. Dari aspek kejiwaan yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa. Kalau di dalam Quran surat Asy-Syams itu adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Mensucikan jiwa itu adalah penting buat diri kita. Karena ketika kita tidak mensucikan jiwa, maka yang akan masuk adalah hal-hal yang tidak baik. Yang pertama, mensucikan jiwa itu, kita itu setelah kita disucikan jiwa kita dari yang kotor, maka yang akan masuk itu adalah yang akan menghiasinya itu adalah sifat-sifat akhlak yang baik dan terpuji, seperti ikhlas, jujur, juhud, tawakal, sabar ya. Jadi ini mensucikan jiwa. Terus mensucikan jiwa dari apa, Bu Lina? Mensucikan jiwa dari sifat-sifat nifak, pemarah, rakus, ujub, riya, takabur, salah niat gitu, marah sekali, banyak sekali gitu ya. Yang pertama yang harus kita bersihkan. Jadi aspek yang tazkiyatun nafs itu yang harus kita bersihkan itu adalah yang pertama masalah marah, masalah iri, dengki, riya, ujub, pemarah gitu ya, memakan subhat, rakus gitu ya, selalu menyelewengkan niat, ingkar kepada niat. Itu yang harus kita kosongkan dulu dari diri kita. Maka yang dari tazkiyatun nafas itu yang harus kita paham itu adalah kesadaran. Setelah kita tumbuh kesadaran bahwa kita itu harus menghilang dulu dari jiwa-jiwa kita itu sifat pemarah, iri, dengki, riya, ujub gitu ya, suudan. Itu kalau kita sudah dihilangkan, maka akan tumbuh yang kedua adalah taubat. Yang pertama adalah tanabuh. Tanabuh itu adalah kesadaran, keterjagaan kita dari hal-hal yang tadi, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang jelek. Maka kalau kita sudah tahu kesadaran bahwa kita harus menghilangkan suudon, benci, iri, dengki, pemarah, rakus, maka yang kedua Allah akan lahirkan taubat. Maka bersyukur teman-teman yang di dalam bulan Ramadan ini kita ada kesempatan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat seperti itu. Jadi kita itu di dalam Ramadan itu akan dibersihkan sifat-sifat riya ketika kita betul fokus kepada visi misi kita, kepada ilmu kita, memperbaiki fikih puasa kita, memperbaiki tilawah Quran kita. Pokoknya mah bulan Ramadan kemarin harus lebih baik. Sekarang itu bulan Ramadan sekarang harus lebih baik dari bulan Ramadan kemarin. Kita fokuskan, maka Allah akan mensucikan jiwa kita. Jiwa kita yang tadinya iri, dengki akan Allah hilangkan, pemarah yang akan Allah hilangkan. Saya kalau bicara pemarah ada malu teman-teman ya. Belum bisa gini marah wae gitu ya. Berarti belum benar Ramadannya, maka kita akan kuatkan ya bagaimana Ramadan itu harus betul di dalam jadi ketika kita dibersihkan jiwa kita, kita akan hilang sifat pemarah, iri, dengki, ujub. Maka ketika kita sadar, maka barulah kita itu akan diberikan sama Allah taubat ya. Maka taubat itulah yang akan menebus segala sesuatu. Jadi dengan taubatan itu Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kita, lalu menggantikan dengan hal-hal yang baik. Maka ketika kita taubat, teman-teman, Ustadz Jepri Bukhari almarhum saja
Beliau yang tadinya narkoba gitu ya, suka kedugem gitu, malah ketika husnul khotimah, ketika kita meninggal, maka dijulukinya menjadi ustadz. Seperti terhapus kalau dia tuh narkoba, tapi yang diagung-agungkannya adalah gelar ustadznya. Jadi ketika kita sudah taubat, maka kejelekan-kejelekan kita Allah itu sama Allah itu ditebus dengan berbagai kebaikan yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, itu jadi tazkiyatun nafs itu akan menumbuhkan kesadaran. Kita harus menghilangkan sifat-sifat jelek, sifat malas, sifat nggak mau ngaji, sifat nggak mau tahajud. Hilangkan dulu hal-hal yang seperti itu. Baru kita akan ditumbuhkan taubat kepada Allah dan menebus segala sesuatu sehingga dihilangkan sifat-sifat jelek kita. Ada beberapa hal tentang kita dalam penyucian jiwa itu. Di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 135 dan 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Di dalam 135-nya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya, sadar jadinya. Jadi orang-orang yang pertama sama Allah itu disadarkan dulu. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mengingat Allah, disadarkan dulu gitu ya, bahwa Allah lah yang akan mengampuni kita. Disadarkan dulu bahwa itu perbuatan keji, lalu memohon ampunan kepada Allah. Dan yang kedua, Allah akan memberikan taubat kepada diri kita. Ya, tadi memohon ampunan, sadarkan dulu gitu. Yang hebatnya teman-teman, ketika di 136, untuk orang yang tazkiyatun nafs itu adalah balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, jadi balasan kita ketika kita betul-betul tazkiyatun nafs, sadar bahwa itu adalah perbuatan keji, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, lalu setelah mengampuni dosa kita semua, Allah akan memberikan surganya yang mengalir ya, yang mengalir, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tazkiyatun nafs ya, mensucikan diri sendiri, sehingga ini menjadi satu keberuntungan. Dan salah satunya adalah orang yang ciri-cirinya kita sudah melakukan tazkiyatun nafs adalah dia mulai suka dengan tilawah. Ya, yang pertama dia suka dengan tilawah. Jadi ciri-ciri orang yang tazkiyatun nafs itu dia suka dengan tilawah, karena yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah petunjuk, obat, rahmat gitu ya. Ini yang akan mensucikan jiwa kita. Maka ketika kita sudah merasakan diri salah, terus kita bertobat, tapi kita tidak masih suka tidak suka tilawah, maka kemungkinan besar tazkiyatun nafs kita itu gagal, belum sukses gitu. Karena salah satunya orang yang mempunyai keuntungan sukses dalam tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita sendiri dalam perbuatan jelek, adalah dia sudah mulai cinta terhadap tilawahnya. Ya, yang kedua, ketika ketika kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah termasuk adalah taklimul Quran, taklimul ilmu. Jadi kita sudah suka sekali terhadap ilmu Al-Quran, sudah suka sekali terhadap ilmu agama. Jadi kita haus tentang ilmu.
ketika kita sudah mensucikan. Bagaimana tidak? Karena posisinya orang yang sudah disucikan oleh Allah berarti kosong. Yang tadinya kita itu penuh dengan kotoran-kotoran, kosong, maka harus diisi, ya, harus diisi dengan kebaikan, harus diisi dengan kejujuran, harus diisi dengan juhud, harus diisi dengan tawakal, harus diisi dengan sabar gitu ya, harus diisi dengan ikhlas. Maka itu, dan hal-hal itu harus dipenuhi dengan hanya dengan kita mencari ilmu, mencintai ilmu, ya. Tuhibbul ilmu, hanya dengan mencintai ilmu. Ketika kita ingin menjadi orang ikhlas, ingin orang jujur, ingin menjadi orang yang sabar gitu ya. Bahkan untuk orang kita mencintai tilawah saja kita harus tahu ilmunya. Karena ketika kita tidak tahu ilmunya bagaimana tilawah, maka kita sama saja kita itu tilawah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita masih terpaksa tapi belum menumbuhkan cinta gitu untuk kepada tilawah. Maka seperti gelas kosong lalu diisilah sebersih gelas kosong. Ketika kita sudah disucikan, lalu ketika kita mencari ilmu, sudah dicintakan terhadap ilmu, maka diisilah dengan ilmu-ilmu berbagai kebaikan. Akhirnya dari ilmu itu kita menjadi paham, dari paham menjadi sabar, menjadi ikhlas, menjadi tawakal, menjadi sungguh-sungguh, menjadi jujur. Itu adalah dari keuntungan dari tazkiyatun nafs ya. Jadi keuntungan dari tazkiyatun nafs, kita akan dicintakan kepada tilawah. Yang kedua adalah kita akan dicintakan kepada ilmu. Masya Allah ya, kita akan seperti gelas kosong teman-teman. Jadi kalau sudah gelas kosong kita kehausan, kita begitu nikmat berteman dengan orang-orang yang senang mencari ilmu ya. Insya Allah luar biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang tazkiyatun nafs. Kita dalam melatih mensucikan diri kita sehingga kita terlahir seperti bayi ya, dari perbuatan-perbuatan jelek seperti gelas kosong ya, yang diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua adalah melatih kesabaran teman-teman ya. Harus dilatih teman-teman kesabaran itu ya. Sabar itu ada dua, satu sabar menahan dari ujian, yang kedua adalah sabar menahan sabar dari menahan kita melakukan maksiat. Salah teman-teman. Sabar kita dalam melakukan maksiat, sabar ketika kita dalam melakukan taat kepada Allah, dan yang ketiga sabar ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu tiga. Jadi ketika kita malas nih tilawah, banyak kali bulina mah, masa saya harus sehari 2 juz gitu ya, tapi dipaksakan akhirnya sabar gitu ya. Karena dipaksakan itu termasuk orang yang sabar, akhirnya kita goal bisa sehari 2 juz sehari gitu ya. Itu termasuk orang yang sabar, karena yang namanya sabar itu menahan gejolak-gejolak yang ada di dalam rasa, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak baik ya. Sabar ya teman-teman. Ujian yang pertama saja kita kan kadang sama anak ya, saya sendiri sama anak gitu ya. Kalau ujian pertama puasa itu ada godaan dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya ingat lagi ceramah saya yang kemarin bahwa kalau kita marah, apapun anak kita yang menimbulkan marah kepada diri kita itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Maka ketika kita marah, kesal kepada anak, maka justru kita sedang marah kepada Allah yang harus nanti pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kata Allah, kenapa kamu marah kepadaku? Kenapa ya Allah, aku tidak pernah marah kepadamu. Waktu itu engkau marah kepada makhlukku yang lain ya, kepada anak kita, kepada suami kita. Insya Allah luar biasa. Maka saya malam-malam ketika saya marah gitu kepada anak pertama saya gitu, terus saya sabar, terus saya melihat di dalam sholat, ya Allah, ini takdirmu, ini takdirku, ini takdir engkau yang harus engkau laksanakan kepada diriku, pada kehidupanku. Maka saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho tentang apapun ketetapan ini ya. Harus sabar teman-teman ya menghadapi segala sesuatu, karena orang yang sabar itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung. Maka teman-teman, kata Ali bin Abi Thalib itu, ketika kita
Ada orang yang menjengkelkan kepada kita, harusnya kita berterima kasih katanya, karena dialah yang membuat kita menjadi orang yang sabar. Ya, ada angkot yang menjengkelkan, suami yang menjengkelkan, teman yang menjengkelkan, tetangga yang menjengkelkan. Kita terus dilatih menjadi orang yang sabar sehingga kita bertemu dengan Allah menjadi pahala ahli sabirin, pahala yang sabar. Sabar itu tidak ada banding, teman-teman. Sabar itu adalah pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru kita bahas ya tentang hikmah puasa. Yang pertama tazkiyatun nafs, yang kedua adalah melatih kesabaran di dalam bulan puasa ini. Jangan lupa teman-teman ya, tahan amarah kita, tahan pandangan kita, tahan pendengaran kita, karena kita tidak mau mendapatkan pahala yang seperti bulan kemarin, gugur pahala semuanya, hanya pahala puasa, haus dan lapar saja. Sekarang kita tahu ilmunya, agar anak-anak kita menjadi proyek kebaikan, agar ini malaikat Jibril kepada diri kita, agar kita terlahir menjadi seorang bayi yang digugurkan dosa-dosanya. Ini agar Allah mengangkat derajat keluarga kita, harus ditanamkan. Kita harus berbeda dengan Ramadan kemarin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jazakallah khair saya ucapkan kepada teman-teman yang istiqomah, yang gabung kepada grup tilawah. Mohon maaf saya banyak kata-kata yang salah teman-teman. Mohon maaf, dimaafkan teman-teman. Kemungkinan besar Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka berikan teman-teman, berikan kebaikan untuk Ramadan yang sekarang ini ya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita melakukannya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.